Ya baik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan meneruskan video minggu lalu ya, terkait cara membuat magnet ya, dengan melalui 3 cara. Video sebelumnya itu kita membahas mengenai membuat magnet dengan cara induksi, kemudian menggosok yang ketiganya mengaliri listrik. Kali ini sesuai janji saya yang dulu bahwasanya mengenai kegunaan dari 3 cara ini ya, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat kompas ya, membuat kompas sederhana atau petunjuk arah lah istilahnya. Kompas itu kan petunjuk arah ya, yang menunjukkan arah utara, barat, timur, selatan. Nah, itu kan kompas ya, cara kerja. Jadi saya akan membuatkan kompas sederhana melalui cara-cara yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu dengan cara menggosok, induksi, dan mengaliri listrik. Pada pertemuan kali ini mungkin saya akan memberikan contoh sederhana membuat kompas sederhana gitu ya, dengan cara menggosok. Alat bahan yang digunakan ya, untuk membuat kompas sederhana dengan cara menggosok ini, yang pertama kita siapkan ini gelas cup plastik ya, sesuaikan saja. Kalau ingin maksimal, saya sarankan lebih besar, pakai baskom ya, yang berisi air. Nanti kita akan isi air ya. Jadi pertama ini, kemudian nanti air, spon ukuran dadu, buat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya magnet batang ya. Kemudian jarum, ini jarum ya. Sini saya akan jelaskan dulu. Jarum ini fungsinya nanti akan menunjuk ke arah utara dan selatan ya, karena kan kita akan menentukan mana utara dan selatan ya. Sebenarnya di zaman teknologi ini sudah ada, bahkan di HP saja, di handphone, smartphone itu ada kompas penunjuk arah ya, seperti ini ya. Ini penunjuk arah kompas di HP sekarang sudah dilengkapi hal itu. Pak, kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, ngapain kita bikin magnet? Nah, kan di HP sudah ada. Iya betul, tapi kan kita harus tahu nih sederhananya membuat magnet itu seperti ini, membuat kompas itu seperti ini ya. Sekarang gini, kalau misalkan HP kita dalam kepergian, kemudian kita bawa HP petunjuk arah, HP kita lowbat, kira-kira berfungsi enggak? Nah itu pertanyaannya. Kadang kita memudahkan ya, banyak siswa itu memudahkan ya. Kadang saya juga selaku guru fisika ditanya kenapa harus sulit-sulit ribet-ribet. Begitu saya balik nanya, baik, kalau begitu, kalau ketika kamu ke hutan, ketika kamu ke suatu
tempat, kamu tidak mengetahui utara dan barat, utara dan selatan. Ya, sedangkan HP kamu itu memerlukan daya dan tidak ada daya, katakanlah HP kamu itu mati dalam kondisi off, apakah bisa? Nah, di sana berpikir mereka, oh iya, ya iya. Jadi kita jangan berpikir di sana, walaupun ini sederhana, tapi ini membantu kalian untuk menentukan utara dan selatan, barat dan timur juga. Ya, gitu. Ketika kamu mengetahui utara mana atau selatan itu arahnya kemana, ingat utara kemana, ya, selatan kemana. Katakanlah bapak saya di sini, ya, yang berbagi hanya satu saja, utara kemana arahnya. Maka kita hanya cukup membuat jarum ini yang ujungnya kita jadikan menjadi kutub utara, sehingga nanti dia akan mengarah ke arah utara. Dan ketika kamu itu mengetahui utara itu di jarum, ya paling ujungnya itu utara, mengarah ke utara, maka pastikan tangan yang sebelah kiri itu menuju ke barat, ya. Dan kamu searah melihat ke sana, ke depan, oh iya utara ke sana, berarti kanan, tangan kiri menunjukkan ke barat, dan tangan kanan menunjukkan selatan. Ya, jadi modal utamanya adalah magnet, ya, atau baterai, ya, sebagaimana yang sudah kita buat, yaitu membuat magnet dengan tiga cara itu, ya. Sebagai rekomendasi yaitu magnet, kita gunakan magnet lah di sini, ya. Kita akan ubah arah jarum ini menjadi arah utara, sehingga nanti arah jarum ini menuju ke arah utara, mengarah ke arah utara, walaupun nanti disimpangkan sama saya, tapi nanti dia akan berputar di atas air, ya, permukaan air. Dia nanti akan mengarah ke utara, dan setelah itu kita simpulkan bahwa tangan kiri kita ke arah menuju barat, sedangkan kanan itu ke timur, gitu ya. Nanti kita akan buat, pertama kita akan ininya dimasukkan ke sini, ke dalam spons, ya. Nanti sponnya diletakkan di atas permukaan air. Jadi nanti simulasinya seperti ini. Ini nanti akan mengarah ke utara, ya, mengarah ke utara, dan kita nanti akan melihat, oh iya, mengarah ke utara berarti ke kiri barat, kanan timur. Oke. Kita buat dulu ya. Kita tadi sepakati ya, siapkan dulu alat bahannya seperti tadi. Kita ingin membuat sesuai pemahaman yang sudah kita peroleh sebelum-sebelumnya. Kalau kita ingin membuat sebuah magnet pada sebuah benda, kita menginginkan yang ujungnya itu utara, maka kita harus menggosokkannya searah dengan menempelkan, ya, searah, menggosokkannya dengan cara searah, yaitu dengan selatan, kayak gini kan. Nah ini ujungnya nih, ini ujungnya, ini yang ujungnya, ini yang jarumnya, yang lancipnya itu, yang tajamnya itu saya ingin dia nanti mengarah ke utara, ya. Jadi kita gosok dengan kutub selatan magnet, ya, magnet kutub selatan, magnet batang, kita gosok ya. Ya.
Jadi pertama dimasukkan dulu ya ke spon ya, kemudian setelah itu kita gosok karena kita ingin mengubah ini yang ujungnya itu apa yang tajamnya itu menjadi kutub utara, maka kita gosok dengan selatan sehingga kita tahu bahwa nanti gosokan terakhirnya kan selatan, ini yang kutubnya, maka ini akan berubah menjadi utara. Nah, gitu ya. Oke, kita gosok. Oke, setelah digosok kita simpan dulu. Kita pastikan ininya harus tidak boleh tenggelam ya nanti. Untuk memastikan tidak tenggelam, kita simpan aja di bagian atas permukaan yang datar. Nah, nanti dia nggak akan tenggelam. Seperti ini ya. Gosok dulu ya sekali lagi ya dengan selatan. Oke, selesai. Jadi nanti dia akan menjadi kutub. Kita butuh air. Kita diamkan saja dulu airnya. Setelah itu kita letakkan ini di atas permukaannya, di di sini. Kan seperti ini ya, nanti dia akan berputar menuju ke arah utara yang itu. Ya. Oke, jelas. Ini mengarah ke utara. Kalau kalian perhatikan itu ya, nah ini menuju ke arah utara. Ketika disimpangkan dia tetap aja gitu ya, ini ke utara tuh ya, disimpangkan sama saya dia tetap mengarahnya ke utara tuh, yang bagian runcingnya ya ke utara ya. Jadi ketika kita mengetahui ini utara, maka kita melihat bahwa arah ke sini adalah barat dan ke sana timur. Itu sesuai dengan magnet, arah magnet. Ya. Nah, utara ya ke sana ya, utara ya. Sesuai. Ini ke barat, ke kirinya. Oke. Oke, cukup mudah bukan ya? Oke, membuatnya mudah sekali. Ini tetap mengarah ke utara. Ini selatan dan ke sana pasti barat, timur. Jika kita bermain dengan magnet, terlihat oleh kita ketika utara dengan utara didekatkan, dia akan tolak menolak. Lihat ya. Itu kan, dan selatan akan menarik kutub utara. Tuh ya, itu kan, oke, jelas ya. Oke, sampai sini ya. Itu bisa digunakan di atas air, atau kalian bisa membuat magnet dengan cara ininya digantungkan di atas benang. Jadi dalam keadaan setimbang seperti ini. Ya. Dalam keadaan setimbang. Bukan menggunakan air gitu ya. Berarti tidak menggunakan air. Saya taruh dulu airnya.
Jadi yang bagian tengahnya yang di sini itu kita ikat dengan benang, kemudian benangnya pastikan timbangannya dia tetap seperti ini. Oke, jadi yang dibutuhkan yang tadi yang pertama ya, dibutuhkan adalah benangnya ini loh. Ya. Nah, benangnya ini silakan diikat di posisi tengah. Jadi ikat ya. Kenapa harus menggunakan benang? Supaya lebih ringan ya. Kemudian jarum juga, kenapa harus menggunakan jarum? Supaya lebih ringan ya. Dia nanti akan saya posisikan menggantung sehingga nanti ujungnya akan mengarah ke utara. Begitu maksud saya ya. Kurang lebih seperti inilah ya. Ini sudah sederhana sekali ya. Nah, lihat tuh kan, dia kan mengarah ke mana, ke yang ujungnya itu ke utara kan ya, kalau digantung seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman misalkan aduh saya nggak bisa pakai airnya nggak ada misalkan, ini sudah masih ada ya sifat magnetnya ya. Ini utara nih, digantungkan saja, oh dia akan berputar ya, dia akan berputar dan yang ujungnya itu akan mengarah ke utara gitu ya. Nah, ini. Kalau kita ingin mengetahui itu utara dengan utara harusnya tolak menolak ya. Kalau itu, ini saya sedang megang ini ya magnet ya, karena kan medan magnet itu kan lumayan nih kedetek. Utara dengan utara ya, saya deketin utara dengan utara. Perhatikan pergerakan ininya, pergerakan apa, jarumnya, tuh kan? Ya, ya dia pasti nolak tuh, akan berbalik tuh kan? Nah, atau dengan selatan, kalau selatan ini selatan, ini kan utara, dengan selatan pasti dia narik tuh kan, ya kan? Oke, cukuplah. Jadi dengan membuat kompas sederhana, kalian bisa membuat kompas sederhana hanya cukup membekal jenis magnet, entah itu magnet batang, magnet tapal kuda ya, magnet jarum dan lain sebagainya. Membuat magnet dengan cara apa? Membuat kompas sederhana itu menggunakan jarum yang ringan, itu bisa mendeteksi mana kutub utara dan selatan ya. Nah, untuk membuktikannya dekatkan saja, karena magnet ini memiliki medan magnet ini. Magnet ini memiliki medan magnet gitu ya. Ini memiliki medan magnet. Arah medan magnet kalau kita di listrik perlu diingat nih, kalau di listrik itu arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Sedangkan magnet itu namanya ada medan magnet dan arahnya itu ya, itu ada kutub selatan dan kutub utara kan, north, south, north, utara, south. South itu adalah selatan. Kalau medan magnet itu arahnya itu dari utara ke selatan. Ingat US. Saya sering mengatakan ke siswa-siswa saya, ingat kata US, kalimat US, ujian sekolah. Jadi U-nya itu utara, sekolahnya itu selatan. Jadi magnet mengalir dari kutub utara ke selatan. Nah itu ya. Jadi cara membuat kompas sederhana bisa memerlukan tadi apa yang saya sebutkan, alat dan bahannya, kemudian cara kerjanya. Bisa hanya memerlukan benang dan jarum saja, dan terutamanya magnet ya. Jadi jangan dianggap sepele ya, dianggap sepele misalkan wah Pak membuat kompas sederhana, ngapain buat kompas, kan ada HP ya.
Kadang mikirnya kadang kayak gitu ya. Padahal kalau kita balik nanya, gimana kalau HP kamu lowbat, sedangkan kamu ada di hutan, bawa powerbank pak, gimana kalau misalnya powerbanknya kehabisan daya, itu bisa ngejawab ya. Nah itulah perlunya pengetahuan ya, gitu. Oke. Oke ya. Nah itu ya, untuk mengetahuinya seperti itu ya. Semoga videonya bermanfaat, bisa membantu mengenai cara membuat kompas sederhana ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.